Nah, kemudian berbicara soal prinsip-prinsip fasilitasi, yang pertama itu ada partisipasi masyarakat itu sendiri, kemudian ada berbasis nilai dan moral. Artinya sebagai seorang fasilitator kita nanti harus membumi gitulah. Di mana bumi dipijak kan di situ langit dijinjing. Artinya setiap masyarakat itu pasti berbeda-beda, pasti punya nilai dan norma yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai seorang fasilitator yang mungkin nanti orang lut harus menjunjung tinggi nilai dan moral yang ada di daerah, kemudian ataupun menjunjung tinggi nilai dan moral yang ada di dalam kelompok tersebut. Misalnya kita memfasilitasi kelompok nelayan, tentu berbeda ketika kita akan memfasilitasi kelompok PKK, kelompok ibu-ibu. Jadi ada pendekatan berbeda. Kemudian juga prinsip fasilitasi nanti untuk penguatan jaringan sosial, dan juga nanti adalah pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu berfungsi sebagai fasilitator. Nah, itu berkaitan dengan mengapa penting bagi seorang fasilitator untuk mengetahui substansinya dulu. Jadi kemudian substansi kan berbicara juga soal perencanaan. Kemudian seorang fasilitator juga penting untuk mengetahui bagaimana proses nanti dia akan memfasilitasi forum tersebut, karena itu berbicara soal pelaksanaan dan juga relasi. Nanti berfungsi untuk supaya kita sebagai fasilitator itu tetap berusaha untuk senetral mungkin lah, untuk mengambil, untuk memposisikan para tamu undangan Bapak Ibu itu posisinya setara sama kita gitu. Nah, begitu Mas Rial. Oke Mas, terima kasih pemaparannya. Kalau ini tadi Mas, termasuk ada yang kelewat ya, yang tahap-tahap itu ya? Iya, tahap. Oh, tahap. Nah, kalau berbicara soal tahap yang lebih teknis lagi, memang dalam proses fasilitasi itu nanti ada 3 tahap. Yang pertama itu tahapan identifikasi, kemudian tahapan penyebar luasan dan pendampingan, kemudian ketiga itu tahap refleksi. Nah, ini konteksnya adalah berputar gitulah, sirkular. Jadi tahap ini akan berulang terus-menerus sampai masyarakat atau sampai ditemukan formulasi yang paling tepat bagi masyarakat gitu. Jadi tahap identifikasi itu kan termasuk tadi mungkin kita memetakan permasalahan yang ada di masyarakat, ataupun mungkin kita nanti memetakan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Nah, itu termasuk dalam tahap identifikasi. Kemudian ada tahap penyebarluasan dan pendampingan. Tahap penyebarluasan ini termasuk di dalamnya adalah kita mengkonfirmasi temuan-temuan dari proses identifikasi di awal tadi. Misalkan kita temukan bahwa ternyata di desa ini ada permasalahan kebersihan gitu loh. Ada sampah berserakan di mana-mana. Nah, di dalam tahapan kedua di penyebarluasan ini, nah kita mencoba untuk mengkonfirmasi sebenarnya apakah masyarakat merasa bahwa sampah yang berserakan itu sebagai sebuah permasalahan atau tidak gitu loh. Karena kadang kita lihat masyarakat itu tidak tahu atau tidak menyadari bahwa mereka dalam kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi yang tidak baik gitulah. Nah, karena apa? Karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan tersebut gitu. Nah, kemudian di tahap refleksi hasil itu termasuk di dalamnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi kemudian masyarakat diajak kembali untuk merefleksikan, mengingat-ingat kembali kira-kira apakah strategi yang digunakan ataupun proses-proses pemberdayaan masyarakat yang digunakan tadi sudah sesuai, ataukah harus ada penyesuaian baru, atau kemudian harus ada dicari alternatif proses-proses atau program-program yang baru. Nah gitu. Nah kemudian kalau ternyata harus ada dicari program baru atau proses-proses lain sebagai alternatif, kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya, itu tahap identifikasi, kemudian berulang gitu. Nah itu berkaitan dengan tahap fasilitasi, Mas Rial. Oke, terima kasih Mas. Kemudian ini Mas, sambil minum nggak apa-apa ya? Selamat bergabung dari ini. Mas Ardiansyah. Wah, Mas Ardi. Wah, guru desa ya Mas Ardi. Ini Mas, ada pertanyaan awal ini dari Numpang Minum alias Rizky Eka. Ini Mas, bisa sharing Mas, kalau proses fasilitasi yang ideal di Indonesia itu di mana ya? Ya mungkin ini NGO atau wilayah mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk pengetahuan kalau untuk wilayah, setahu saya salah satunya ada yang di
ini mungkin Gua Pindul, termasuk Gua Pindul. Gua Pindul, kita mungkin ya kita melupakan bagaimana problematika konflik yang ada di Gua Pindul ya hingga saat ini, bagaimana ternyata saat ini sudah ada sampai 11 kelompok kan yang mengurus Gua Pindul, termasuk ya kita mencoba untuk melupakan konflik-konflik yang ada saat ini. Tapi kan kalau berbicara soal contoh, Gua Pindul saya rasa menjadi salah satu contoh yang paling ideal. Bagaimana dulu ternyata kepala desanya itu kemudian memfasilitasi atau membantu masyarakat untuk memetakan potensi-potensi yang ada di desa gitu loh. Nah, potensi-potensi ini kemudian dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk menuju akses kesejahteraan, dan pariwisata menjadi salah satu alternatif yang digunakan oleh Gua Pindul. Kemudian dari pariwisata tersebut kan muncul kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di level desa gitu loh. Kemudian muncul pedagang asongan, kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya tour guide di dalam Gua Pindul gitu. Kemudian muncul pekerjaan-pekerjaan baru menjadi petugas registrasi gitu. Nah, itu saya rasa menjadi salah satu contoh yang paling pas gitu loh untuk proses fasilitasi di awal gitu loh. Nah gitu. Begitu Mas Rial. Oke, terima kasih. Berarti di salah satu contoh yang paling soalnya best practice dari Best teknik practice. fasilitasi itu berada di Gua Pindul, di Gunung Kidul ya Mas, benar ya Mas? Betul, betul. Ketika bisa goals-nya atau keberhasilan tersebut adalah dalam aspek pariwisata tersebut. Karena saya melihat gini, dari proses dari Gua Pindul tersebut, fungsi-fungsi fasilitasi itu terlihat gitu, dijalankan. Kan karena ada beberapa fungsi fasilitasi. Pertama itu ada menggali potensi dan kebutuhan. Kan tadi di Gua Pindul sudah menggali potensi, ada potensi yaitu potensi sumber daya alam, ada gua, ada potensi pariwisata gitulah. Kemudian juga untuk memecahkan masalah. Ternyata dari proses pengembangan pariwisata Gua Pindul ini kemudian lahir kegiatan-kegiatan ekonomi baru, lahir pekerjaan-pekerjaan baru yang ada di desa. Kemudian juga mengajak masyarakat untuk berpikir. Kan dulu dalam prosesnya kepala desa menghimpun masyarakat, mengumpulkan masyarakat lewat kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk kemudian menjalin aspirasi gitu lah, menjalin pendapat bagaimana kalau desa ini dikembangkan ke arah desa pariwisata gitu. Kemudian juga harapannya nanti memunculkan kemandirian dalam proses pengambilan keputusan gitu. Nah, makanya dalam jangka waktu yang panjang, harapannya proses fasilitasi ini berujung kepada kemandirian masyarakat. Nah, gitu makanya Gua Pindul menjadi salah satu contoh yang saya rasa cocok gitu. Karena dalam kenyataannya mereka menjalankan ataupun menonjolkan fungsi-fungsi fasilitasi tadi. Nah, begitu Mas Rial. Oke. Terima kasih Mas Tomapara dari jawaban tentang best practice dari proses fasilitasi yang ideal. Dari pertanyaan dari Mas Numpang Minum ini tadi. Kemudian ini Mas, siapa yang bisa melakukan fasilitasi apa saja atau mungkin bisa umum gitu Mas? Mungkin kan banyak orang bertanya-tanya ini apakah cuma buat anak sosial aja atau bisa umum gitu? Oh iya. Kalau itu jadi siapa yang bisa melakukan fasilitasi, semua orang bisa. Jadi tidak terbatas kepada harus jurusan sosial atau jurusan apa. Karena saya mengenal sendiri beberapa fasilitator itu, ada yang di Bontang itu dia dari jurusan kehutanan gitu loh. Jadi memang sebagai seorang fasilitator tidak harus berasal dari jurusan sosial. Karena nanti fasilitasi juga berbicara soal jam terbang gitulah. Nah, nanti karena biarpun dia mahasiswa sosial, mahasiswa dari jurusan sosial, backgroundnya sosial, tapi kalau berbicara soal jam terbang ternyata ada fasilitator yang dia dari mungkin sarjana kehutanan atau apa gitu kan. Jadi itu tidak ada batasan ataupun tidak ada strict atau aturan khusus bahwa seorang fasilitator harus berasal dari mahasiswa dengan background studi sosial gitu. Jadi gitu Mas Rial. Oke, berarti tidak terbatas dari jurusan sosial ya. Semua semua jurusan bisa. Ya, tergantung. Tinggal nanti
Ya. Tergantung bagaimana nanti ya kita itu proses belajar kan, karena fasilitasi juga menjadi proses belajar. Berbeda dengan penyuluhan tadi, kalau dari penyuluhan kan kita sebagai expert gitu loh, sebagai orang yang sangat tahu terhadap suatu hal. Nah, tapi kalau proses fasilitasi adalah proses membelajarkan. Jadi baik itu masyarakat itu, baik masyarakat maupun fasilitator itu sama-sama belajar gitu loh. Meskipun gini Mas Yal, dalam fenomena ataupun realitas di lapangan itu banyak sekali istilah-istilah yang berkaitan dengan seorang fasilitator gitu loh. Kadang agak sedikit bersinggungan dengan penyuluh gitu ataupun narasumber. Beberapa istilah-istilah yang sudah saya catat ini, diantaranya ada itu petugas penyuluhan ataupun extension worker, kemudian ada petugas lapangan, kemudian ada pendamping masyarakat, kemudian ada CDO, kemudian ada juga istilahnya fasilitator masyarakat, kemudian ada istilahnya itu pengorganisasi masyarakat gitu loh. Nah, tapi intinya adalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dalam proses fasilitasi itu kita memposisikan masyarakat itu sebagai orang dewasa, sebagai orang yang punya pengalaman, sebagai orang yang tahu. Jadi perkara nanti masyarakat menyebut kita sebagai penyuluh, perkara nanti masyarakat menyebut kita sebagai narasumber itu nggak jadi problem. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ataupun teknik-teknik fasilitasi yang sudah kita ketahui. Nah, salah satunya adalah dengan memanusiakan manusia. Kita harus memposisikan masyarakat itu sebagai orang yang punya pengalaman, sebagai orang yang punya pengetahuan. Kita posisikan masyarakat itu dalam posisi sejajar sama kita gitu loh, sama-sama belajar. Karena gini, bisa jadi karena saat kita hadir ke masyarakat itu kan bisa jadi masyarakat lebih tahu dengan kondisi mereka gitu loh. Nah, gini Mas, langsung ke teknis. Jadi ada pendekatan ataupun ada teknik itu namanya jendela Johari loh, kalau tidak salah namanya. Jadi sebagai seorang fasilitator bisa saya tahu, masyarakat tahu. Nah, nanti fungsinya adalah untuk memotivasi, jadi motivator. Kemudian ketika fasilitator tahu, kemudian masyarakat tidak tahu, nah di sini fungsinya untuk menjadi narasumber atau menjadi penyuluh gitu. Kemudian masyarakat tidak tahu, kemudian fasilitator tidak tahu, nah fungsinya adalah sebagai moderator. Kemudian untuk memoderatori sehingga masyarakat dan juga fasilitator itu sama-sama belajar. Nah begitu Mas Rial. Oke, berarti jendela Johari ini seperti apa ya namanya? Identifikasi berbentuk kuadran seperti itu ya, buat menempatkan posisi. Ada 4 itu. Nah bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang fasilitator kan? Ya ada 4 gitu. Nah jadi tinggal nanti kita menggunakan mana sekiranya yang paling tepat gitu lah. Karena ya itu beda wilayah atau beda desa, beda lagi pendekatan, beda kelompok masyarakat yang difasilitasi, beda lagi pendekatannya gitu. Oke, Mas. Terima kasih. Kemudian ini Mas, nah Mas kan fasilitasi itu kan mungkin tidak bisa belajar 1 jam 2 jam saja ya. Mungkin betul. Apa istilahnya berproses terus menerus seperti itu Mas. Nah mungkin kalau dari pengetahuan Mas sendiri, skill apa yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator seperti itu Mas? Oke. Baik hard skill maupun soft skill. Kalau berbicara soft skill, yang jelas salah satunya itu empati gitu, empati dan juga simpati. Kita hadir di masyarakat itu jangan sebagai orang yang sok tahu gitu lah, jangan sebagai orang yang merasa paling tahu. Karena kadang agak dilematis juga ketika kadang kan fasilitator itu backgroundnya kadang dari sarjana apa gitu lah. Intinya sarjana dulu lah. Mereka yang sudah menempuh atau sudah lulus dari pendidikan S1. Kemudian melakukan fasilitasi di kelompok nelayan, di kelompok petani gitu loh. Kemudian merasa jumawa gitu loh, merasa paling mengerti dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Padahal kan dalam kenyataannya bahwa bisa jadi kelompok petani ataupun kelompok nelayan tersebut mereka kan lebih tahu problem ataupun permasalahan yang sedang mereka hadapi gitu loh. Nah, sekarang adalah prosesnya bagaimana berkolaborasi untuk mencari solusi lagi gitu. Nah, itu berkaitan dengan soft skill, bagaimana seharusnya seorang fasilitator bersikap gitu lah, bertindak gitu. Nah, berbicara tentang hard skill nanti ya termasuk menguasai forum, bagaimana untuk menggunakan berbagai media ataupun alat untuk mengkomunikasikan proses fasilitasi tadi. Misalkan nanti kalau dalam
dalam teknisnya ya. Ada misalnya menggunakan papan tulis ataupun menggunakan alat peraga ataupun bermain peran role play gitu. Nah, itu begitu Mas Rial. Oke, menarik Mas. Ini Mas, kalau dari skill gitu mungkin ada pelatihan atau sertifikasinya Mas. Kalau untuk Dari- pelatihan atau sertifikasi setahu saya ada Mas Rial, cuman saya lupa Oh, itu lembaga penerbitnya itu loh. Nah, jadi nanti judul keahliannya itu judul keahliannya itu menjadi fasilitator masyarakat gitu. Cuman saya lupa nama lembaga yang menerbitkannya itu. Kalau tidak salah dari teman-teman STKS kalau tidak salah. oh STKS Bandung ya Mas. Bandung, Nah, kemudian ini Mas Rial, kita mungkin yang kedua itu berbicara soal metode dan teknik lah ya. Oh ya. Nah, kalau boleh. saya membedakan metode itu lebih kepada bagaimana kita nanti membawa sebuah forum fasilitasi. Bagaimana sebuah forum fasilitasi tersebut akan dilakukan gitu. Nah, itu ketika berbicara metode. Tapi kalau teknik itu saya mengistilahkan dengan gini. Bagaimana ketika masyarakat sudah terkumpul, ketika forum sudah dimulai, teknik apa yang bisa digunakan seorang fasilitator untuk memulai, kemudian untuk memancing ataupun yaitu memancing masyarakat agar bersuara atau berpendapat, ataupun bagaimana teknik untuk memetakan potensi atau permasalahan yang ada di desa gitu. Nah, itu perbedaan metode dan teknik. Nah, kalau metode sendiri ada banyak sekali metode. Di antaranya misalnya diskusi kelas, kemudian ada ceramah, ada penugasan, ada role play, bermain peran gitu. Jadi dibuat kelompok kemudian bermain peran. Kemudian yang paling sering digunakan itu biasanya curah pendapat atau brainstorming. Jadi kita mengumpulkan masyarakat, kemudian diminta satu persatu pendapatnya gitu, ditanyakan, kemudian digali pengalaman-pengalaman ataupun pengetahuan yang ada di mereka gitu loh. Nah, itu berkaitan dengan metode. Kemudian kalau berbicara soal teknik, itu pertama ada menggunakan teknik kalender musim gitu. Nah, teknik kalender musim ini digunakan untuk kita memetakan kegiatan utama masyarakat dalam setahun gitu loh. Misalkan masyarakat pertanian, kapan sih dilakukan penanaman padi, kapan panen dilakukan gitu loh. Kemudian ada misalnya kalau kita ingin meningkatkan atau membuat program pemberdayaan masyarakat yang pro gender gitu. Nah, kemudian ada namanya teknik kajian gender. Jadi di mana kita kemudian melibatkan perempuan itu lebih dominan di dalam sebuah forum, atau kemudian kita memisahkan antara forum laki-laki dan perempuan sehingga perempuan menjadi lebih berani untuk bersuara gitu. Kemudian juga ada yang namanya teknik jadwal kegiatan harian. Jadi selama 24 jam itu kita tahu masyarakat ini biasanya aktivitasnya apa saja gitu loh. Apakah misalkan kalau di situ masyarakat yang dia di daerah pesisir yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, tentu kan biasanya aktivitasnya tuh dimulai di sore hari. Nah, kemudian mereka pergi melaut. Kemudian ternyata istirahatnya justru siang. Berbeda dengan masyarakat petani gitu. Mereka istirahatnya justru malam. Nah, lewat sini juga kita bisa mengetahui kira-kira kapan ataupun entry point sebagai seorang fasilitator, kapan kira-kira waktu yang paling cocok bagi kita untuk masuk, untuk melakukan intervensi pada masyarakat gitu. Apakah di siang hari ataupun di sore hari atau di pagi hari gitu. Kemudian ada teknik klasifikasi kesejahteraan. Jadi kita mengumpulkan masyarakat, kemudian kita menggali, meminta pendapat dari masyarakat. Kira-kira misalnya seseorang itu disebut sebagai orang kaya itu ketika apa gitu? Apakah ketika memiliki sawah lebih dari 2 hektar? Apakah ketika memiliki rumah tingkat gitu? Nah, jadi kan kita bisa nanti dari proses teknik klasifikasi kesejahteraan ini, kita bisa mengetahui sebenarnya siapa yang menjadi kelompok rentan ataupun masyarakat miskin di dalam suatu desa tersebut gitu. Nah, lewat dari hasil pemetaan tersebut, kemudian kita bisa membuat program-program yang lebih tepat sasaran. Jangan sampai nanti justru timbul kecemburuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, maksud saya gini, ketika kita membuat program, nanti yang menjadi penerima manfaatnya adalah masyarakat yang rumahnya sudah tingkat, ataupun masyarakat yang punya sawah itu lebih dari 2 hektar gitu. Nah, gitu. Padahal kan dalam
dalam perspektif subjektif masyarakat di daerah tersebut atau di desa tersebut, kategori-kategori yang saya sebutkan tadi dikategorikan sebagai orang kaya gitu, orang yang sejahtera, orang yang makmur gitu. Nah, jadi teknik ini bisa digunakan untuk itu memetakan strata sosial gitu. Nah, begitu Mas Rial. Oke, berarti banyak sekali ya Mas sebenarnya dari apa namanya metode dan teknik dari teknik Iya, fasilitasi tersebut. banyak. Nah, itu nanti ya itu tinggal kayak saya sebutkan di awal, tinggal kira-kira ya kayak kita bakal masak tadi membelah bawang, kira-kira pisau apa yang paling tepat gitu loh. Nah, jadi sebagai seorang fasilitator kita kan sudah mengetahui ada berbagai macam metode, ada berbagai macam teknik. Nah, kemudian kita tinggal mengambil alat yang paling tepat yang akan digunakan sebagai sebagai alat untuk melakukan fasilitasi gitu. Oke. Terima kasih Mas. Kemudian ini Mas, nah ini Mas, permasalahan dan hambatan yang sering terjadi di dalam program, ini dalam konteks desa Mas. Oh ya. Mungkin yang sering terjadi dalam proses fasilitasi. Dalam proses fasilitasi di desa. Nah, ini saya kemarin kan baru mengisi webinar Mas Sabtu minggu lalu, dan itu salah satu mahasiswa dia menyampaikan permasalahan gini, Pak, kenapa sih ketika saya hadir di masyarakat atau memfasilitasi masyarakat itu hadirnya cuma satu kali loh, saat undangan pertama, kemudian di undang-undang berikutnya mereka tidak mau berpartisipasi lagi gitu loh. Nah, itu kan menjadi salah satu contoh permasalahan kan dalam proses fasilitasi. Artinya masyarakat tidak menjadi antusias lagi dengan proses pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya adalah dengan cara gini, kita harus terlebih dahulu menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada diri kita, bahwa kita sebagai fasilitator atau pendamping hadir ke masyarakat itu untuk kemudian membantu masyarakat berubah, membantu masyarakat mencari solusi-solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, kemudian bagaimana cara kita menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat itu, yaitu dengan cara biasanya salah satu yang paling mudah itu bisa live in. Jadi kita tinggal di masyarakat, kemudian kita berproses, kemudian kita ikut dalam kegiatan keseharian masyarakat gitu. Misalkan kalau nanti yang perempuan mungkin bisa hadir dalam forum-forum PKK ataupun bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan posyandu. Kemudian yang untuk laki-laki mungkin nanti bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan gotong royong ataupun kegiatan-kegiatan pos ronda gitu. Nah, jadi kita coba dulu ada di masyarakat, kita live in, kita berproses bersama masyarakat sehingga masyarakat percaya dengan kita, sehingga masyarakat jangan sampai mereka skeptis bahwa oh ini paling kegiatan project gitu loh. Nanti datang habis itu pergi tinggal gitu kan gitu. Kadang kan masyarakat sudah berpikir sampai situ. Karena masyarakat juga sebenarnya sudah pintar, sudah tahu gitu loh. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal proses-proses fasilitasi yang kadang cuman ya dilakukan sekali untuk penghabisan anggaran gitu. Nah itu, jadi bagaimana cara kita menghilangkan hambatan partisipasi masyarakat, yaitu dengan cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap diri kita. Bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan, yaitu dengan live in salah satunya gitu. Ataupun kalaupun kita sudah menjadi warga desa tersebut, sudah menjadi perancang atau perumus program tersebut, kita bisa memberikan ataupun membuat semacam pilot project itulah. Misalkan akan dilaksanakan sebuah program pemberdayaan masyarakat gitu, dibuatlah kemudian sebuah kelompok. Nah, kita mencoba untuk memaksimalkan kelompok ini agar berhasil sampai dengan berhasil. Nah, nanti harapannya kelompok ini bakal menjadi contoh bagi kelompok-kelompok lainnya yang nanti akan dibentuk gitu. Gitu Mas Rial. Kemudian mungkin itu ya, saya pernah baca kalau mungkin salah satu hambatan yang terjadi dalam program itu ketika pihak desa itu sering melakukan intervensi ya, malah akhirnya tidak terjadi proses yang tidak efektif seperti itu. Iya betul. Iya, nah gini. Kadang kan memang kita sebagai seorang fasilitator itu kan kadang bukan
bukan bagian dari pemerintah desa gitu, bukan bagian dari masyarakat desa tersebut gitu loh. Kadang kita orang dari NGO luar desa ataupun dari pemerintah pusat gitu kan. Nah, memang ya itu tadi pentingnya relasi, bagaimana kita menjalin relasi dengan pemerintah desa, bagaimana kemudian kita menjalin relasi dengan masyarakat. Nah, menjalin relasi dengan masyarakat agar menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita hadir bukan untuk menggurui, kita hadir bukan untuk menjadi orang yang merasa paling pintar gitu lah. Kita hadir untuk berproses membantu masyarakat. Nah, ketika kemudian menjalin relasi dengan pemerintah desa, bahwa kita harus tekankan ke pemerintah desa bahwa kita hadir untuk membantu mereka mungkin dalam hal melakukan program-program yang belum terlaksana, atau kemudian kita hadir untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang sudah dibentuk oleh pemerintah gitu. Nah, itu menjadi salah satu cara lah begitu Mas Rel, untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada baik itu pemerintah desa ataupun masyarakat gitu. Nah, yang memang harus diperhatikan sebagai seorang fasilitator adalah kita harus sebisa mungkin menggunakan pendekatan-pendekatan personal ataupun yang informal gitu loh. Jadi jangan sampai dalam pelaksanaan ataupun dalam proses fasilitasi itu kita hanya mengandalkan yang namanya forum-forum resmi, forum-forum di mana untuk mengumpulkan warga gitu loh. Kita juga kita juga harus menggunakan yang namanya pendekatan-pendekatan informal. Misalkan ternyata di dalam masyarakat itu sudah ada forum-forumnya lah, di forum-forum posyandu ataupun forum perkumpulan ibu-ibu arisan. Nah, kita bisa menggunakan forum-forum tersebut, forum-forum yang sudah ada, kemudian untuk dimaksimalkan, untuk ditempeli ataupun untuk ditunggangi oleh agenda yang akan kita gunakan gitu loh. Jangan sampai jadi gini, banyak sekali temuan di lapangan ketika kita akan membuat forum-forum baru, masyarakat tidak antusias karena mereka kesehariannya ataupun hidupnya nanti habis digunakan untuk berkumpul gitu loh. Berkumpul di forum, menghadiri undangan-undangan fasilitasi ini, padahal mereka punya kewajiban lain ya, mereka harus menggunakan waktu untuk mencari uang gitu loh. Terutama apalagi masyarakat kelompok miskin, kelompok rentan kan, kadang mereka kalau tidak mencari uang di hari itu, mereka tidak bisa makan di hari berikutnya gitu loh. Nah, makanya penting sekali bagi seorang fasilitator untuk kemudian mengetahui atau memetakan forum-forum ataupun agenda-agenda apa sih yang sebenarnya sudah ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian kita masuk di dalam situ. Nah, begitu Mas Rial. Oke, mungkin karena waktunya sudah hampir 1 jam, ini langsung pertanyaan dari Mas Eki Hanafi. Mas, apakah fasilitator juga harus menjadi praktisi di bidang tertentu yang relate dengan masyarakat untuk menumbuhkan trust tadi? Oke, ini Mas, hampir mirip dengan yang tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Bisa. Mas, apakah seorang fasilitator harus menjadi praktisi? Iya, betul. Maksud saya gini, dalam beberapa konteks, dalam beberapa kasus gitu, misalnya gini, fasilitatornya itu berasal dari ataupun dia sarjana pertanian gitu lah, sarjana ataupun sarjana perikanan. Nah, ketika dia hadir di masyarakat kan dia sudah punya bekal ilmu yang berkaitan dengan ilmu pertanian ataupun ilmu pertanian ataupun ilmu lain tadi. Nah, di situ fasilitator bisa bertindak sebagai seorang praktisi yang kemudian fungsinya tidak sepenuhnya untuk mentransfer ilmu pengetahuan, tapi adalah ketika dia menyampaikan sesuatu ataupun mengutarakan sesuatu yang berdasarkan keilmuan dia ataupun keahlian yang dia gunakan, fungsinya adalah untuk memantik gitu loh, untuk memantik bahwa Pak Bu, kondisi ideal pertanian itu seharusnya seperti ini menurut saya di kampus gitu loh. Nah, menurut Bapak Ibu seperti apa seharusnya gitu loh, atau Pak misalnya sarjana kesehatan masyarakat gitu loh, Pak Bu seharusnya di desa itu punya tempat pembuangan sampah sendiri khusus gitu loh, jadi tidak menumpuk ataupun tidak dibuang di halaman depan rumah gitu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sendiri sebaiknya seperti apa gitu loh. Nah, jadi itu keahlian atau kepraktisian kita tadi fungsinya adalah untuk memancing, untuk memantik gitu loh. Karena kita harus kembali ke roh sebagai seorang fasilitator, bahwa
fasilitator itu fungsinya untuk memudahkan masyarakat mengambil keputusan, memudahkan masyarakat mencari solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah begitu Mas Eki Hanafi dan Mas Rial gitu. Oke. Mungkin teman-teman ada pertanyaan di sesi terakhir ini. Pemaparannya udah lengkap dan banyak sekali. Dari ini Hampir ya? hampir Mas. Dan yang tersisa ini ada Pam. Adia Surya Atmaja, kemudian Numpang Minum atau Mas Rizky kayak sama Mas Eki Hanafi. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan seperti itu yang saya kurang jelas. Ini Mas, kalau mungkin pernah dengar itu ya Mas, teknik participatory rural appraisal itu dalam proses fasilitasi itu di seperti apa Mas? Kalau PRA itu mungkin pernah dengar ya, Mas? Nah, PRA pernah. Nah itu tadi yang saya jelaskan beberapa. PRA itu kan sebenarnya ya itu teknik secara umum, gambaran umum gitu lah. Nah tapi kalau sub tekniknya ataupun lebih ke yang sangat praktikal sama sangat tekniknya tadi, sangat teknisnya itu ada pertama penelusuran alur sejarah desa. Kemudian ada yang tadi teknik jadwal kegiatan harian. Kemudian ada tadi teknik analisis stakeholder atau diagram Venn. Kemudian ada teknik kalender musim. Ada teknik klasifikasi kesejahteraan, ada teknik kajian gender, ada teknik peta desa. Nah, teknik-teknik yang saya sebutkan itu dipayungi oleh PRA tadi, Participation Rural Approach tadi, Rural Operation tadi. Nah, di situ. Jadi itu yang teknik secara, maksudnya gambaran umum ataupun kerangka berpikir itulah konsep umumnya. Cuma untuk praktikalnya, teknisnya tadi yang kayak saya sebutkan, ada teknik klasifikasi kesejahteraan. Ada teknik peta desa gitu. Berarti soalnya kalau PRA itu main apa ya? Payung utama dari tadi beberapa teknik-teknik tadi yang saya sebutkan. Nah, oke Mas, mungkin karena udah waktunya hampir 1 jam dan mungkin teman-teman ada pertanyaan dari ke Mas Reiki sendiri yang tersisa ini berapa? Atau saya ini menyampaikan terakhir lah sebelum boleh Mas. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya. Tugas kita nanti sebagai seorang fasilitator dalam konteks forum gitu lah ya. Kan itu fasilitasi itu kita memposisikan masyarakat itu setara, punya pengetahuan, punya pengalaman. Jadi dalam memulai forum tersebut kita harus diawali dengan pengalaman peserta. Jadi kita tanya dulu ataupun kita gali pendapat-pendapat dari Bapak Ibu yang hadir dalam forum tersebut. Misalkan berkaitan dengan kebersihan desa, menurut Bapak Ibu sebenarnya kondisi desa kita ini seperti apa gitu, apakah sudah tertata atau belum gitu. Nah jadi itu diawali dalam proses fasilitasi atau dalam proses sebuah forum fasilitasi diawali dengan pengalaman peserta. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis dari pendapat-pendapat ataupun informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi, dan kemudian akhirnya ditarik kesimpulan untuk kemudian kesimpulan ataupun hasil akhir, misalnya didapat hasil akhirnya ada strategi atau hasil akhirnya ada proses advokasi nanti ke pemerintahan desa. Nah itu kemudian untuk diterapkan. Nah begitulah tugas kita nanti sebagai seorang fasilitator, begitu Mas ya. Oke. Nah Mas, ini kalau tadi kan mungkin diperjelas sedikit ya, mungkin kalau dari lama proses fasilitasi yang ideal itu berapa lama sih Mas waktunya? Kan ada proses dari awal sampai akhirnya. Ini mungkin dalam kasus desa